Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita saat ini memasuki bulan di mana kita akan merayakan Paskah ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama kembali mengingat dan merasakan kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita Bapak Ibu sekalian. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menebus hidup kita dengan darah yang mahal, dengan kasih-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami bawa pujian kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Kau tebus kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Ya terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat ya Tuhan bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita mau sama-sama katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami lihat nyata kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu ya Tuhan.
menderita gantikanku. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. kita mau sama-sama katakan, Tuhan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, kita mau sama-sama katakan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, oh Tuhan, Tuhan, kasih-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. oh tercurah bagi kami Tuhan, oh kasih-Mu Tuhan, oh
Terima kasih Tuhan, oh terima kasih, oh Tuhan, 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 oh terima kasih Tuhan, Mari kita mau ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita, karena Dia telah mati buat kita semua. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita, begitu mengasihi kita semua, siapapun tanpa terkecuali. Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami tahu pengorbanan-Mu itu Tuhan, Kau lakukan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau turun ke dunia ini Tuhan, menjadi manusia, dan Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami Tuhan. Kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan bagi-Mu Tuhan. Karena hanya ini yang kami miliki Tuhan. Penyembahan kami yang dalam dari hati kami Tuhan. Yang keluar melalui mulut kami Tuhan. Melalui setiap nada-nada, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Semangat buat memuji Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa Allah kita bangkit. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Kalau kita percaya Allah kita bangkit, maka kita nyanyinya harus semangat. Amin. Kita memujinya harus semangat. Amin. Mari kita sama-sama katakan Allah bangkit. Yuhu. 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 Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Semuanya angkat tangannya, katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yuhu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita mau teriakan yuhu. Yes. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu.
dahsyat di tempat. Semuanya sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari jemaat memuji Tuhan, katakan. Bangkit, bersorak, Teriakan, hey, Allah yes. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Ayo Bapak Ibu sekalian, lebih semangat lagi. Kita percaya Allah kita bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Semuanya kita mau sama-sama katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Dia bangkit, Dia hidup, Dia selamatkan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami penuh dengan sukacita Tuhan. Karena Engkau telah menebus kami Tuhan. Karena Engkau telah selamatkan kami Tuhan. sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan
bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu Tuhan, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. kita mau sama-sama nyanyikan darah-Mu Tuhan, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. sekali lagi kita mau sama-sama katakan, Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. terima kasih Tuhan, karena karya penebusan-Mu, karena darah-Mu Tuhan, kami disucikan dan kami dijadikan baru Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan bersama-sama datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kau Tuhan yang rela datang ke dalam dunia memberikan nyawa-Mu Tuhan, sehingga kami semua yang harusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal karena kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini, untuk kami boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan dan pengagungan kami bagi Tuhan di atas segala Tuhan, bagi Raja di atas segala Raja. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu, itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan boleh memuliakan akan nama-Mu Bapa. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kau karuniakan buat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman-Mu di dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap terima berkat firman Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Masih berkaitan dengan tema kita tahun ini, yaitu tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus, dengan subtemanya mengenai pengorbanan Kristus yang mempersatukan. Ya, di mana kita dalam bulan ini akan bersama-sama memperingati kematian dan juga kebangkitan Tuhan melalui peristiwa Jumat Agung dan juga melalui peristiwa Paskah, di mana Yesus mati disalibkan dan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kepada kita kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Kita bersama-sama membahas bagaimana pengorbanan Kristus itu yang mempersatukan di dalam kehidupan kita. Bapak yang saya kasihi,
Yesus sebagai bagian dari Trinitas Allah. Dia bersedia meninggalkan surga dengan segala kemuliaannya. Ya, dia memilih dan rela menjadi manusia sama seperti kita, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan. Dan itu dia lakukan karena kasihnya kepada kita. Dia menjadi manusia, turun ke dalam dunia, lahir dari seorang perawan suci yaitu Maria, untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kedatangan Yesus ke dalam dunia itu bukanlah suatu kebetulan, tetapi Yesus datang ke dalam dunia karena dia mempunyai sebuah tujuan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang 45, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia datang bukan untuk dilayani. Ya, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Alkitab dengan jelas menulis bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi dia melayani. Dan dia juga mau memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari ayat ini, tujuan dari Yesus datang ke dalam dunia itu adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai ganti untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Untuk menggantikan manusia sebagai korban penghapus dosa. Karena manusia dengan segala kelemahannya, ya, mereka sudah jatuh ke dalam dosa dan mereka tidak bisa menebus dosanya sendiri. Karena yang menebus itu haruslah seorang yang kudus, seorang yang suci, yang darahnya itu bukan darah yang membawa bibit dosa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Yesus yang suci itu dia turun ke dalam dunia, ya, untuk menebus dosa setiap manusia. Dan melalui kematiannya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, mereka akan menerima keselamatan, mereka akan diampuni dosa-dosanya dan akan didamaikan hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu saya kasih, kita tahu bahwa Allah memang sangat mengasihi manusia. Tetapi kekudusan Allah itu menuntut hukuman mati atas setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, Tuhan memberikan suatu perintah kepada mereka untuk mereka jangan memegang ataupun memakan, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ketika manusia melanggar perintah itu, ya, maka hubungan antara Allah dengan manusia itu menjadi terputus. Dan karena Allah adalah Allah yang kudus, dia tidak bisa, ya, bersatu dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, meskipun kekudusan Allah menuntut hukuman mati atau dikatakan sebagai penumpahan darah untuk menghapuskan setiap dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan membayar dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Sehingga manusia itu boleh disucikan dari setiap segala dosanya dan dia boleh menerima keselamatan dan janji Allah di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama melihat beberapa hal yang berdampak bagi kesatuan tubuh Kristus melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu juga membawa hal-hal yang berdampak kepada kesatuan bagi gereja Tuhan atau bagi tubuhnya. Kita lihat hal-hal yang berdampak melalui bagi kesatuan tubuh Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Yang pertama, melalui pengorbanannya, Kristus telah menjadikan semua satu keluarga Allah. Melalui pengorbanan Yesus, ya, Kristus itu telah menjadikan semuanya menjadi satu keluarga Allah. Di dalam Efesus pasal 2, ayat ke-18 sampai ke-19 firman Tuhan berkata, karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah.
Ya firman Tuhan katakan dalam 2 Efesus pasal yang kedua ini, ya bahwa kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bapak Ibu saya kasih di rumah nanti Bapak Ibu bisa membaca ya bagian firman Tuhan dari 2 Efesus ini yang mulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-22 agar nanti kita bisa mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Ya karena waktu yang terbatas saya tidak bisa membacakan semua bagiannya. Ya saya ambil beberapa bagian aja, nanti Bapak Ibu bisa baca seluruh bagiannya itu ketika nanti Bapak Ibu ada di rumah. Ya dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Ya. Di dalam kitab Efesus tadi nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa Rasul Paulus itu sedang melihat ya adanya ketidakharmonisan yang terjadi di antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang bukan Yahudi. Ya dan ini menjadi latar belakang dari Rasul Paulus kenapa dia menuliskan surat 2 Efesus pasal yang ke-11 ayat sampai dengan yang ke-22 tadi. Ya karena Rasul Paulus sedang melihat adanya ketidakharmonisan atau dikatakan sebagai perseteruan, ya permusuhan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Nah, kalau kita lihat bahwa kota Efesus ini sejatinya adalah kota perdagangan. Dan selainnya kota perdagangan itu banyak orang yang datang dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam bangsa untuk mereka berdagang di tempat itu. Nah, di Efesus sendiri penduduknya itu mayoritas adalah orang-orang Yunani. Dan kita tahu bahwa kota Efesus pada waktu itu adalah kota yang menjadi pusat dari kebudayaan Yunani kuno. Ya, pusat dari kebudayaan Yunani kuno di kota Efesus ini. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa jemaat Efesus ini punya jemaat yang unik. Ya, jadi tidak hanya jemaat Kristen yang dari orang-orang Yahudi saja, tetapi jemaat Kristen yang terdiri dari dua etnis atau lebih, ya dari orang Yahudi sendiri, dari orang Yunani dan juga orang-orang yang bukan Yahudi dan bukan Yunani. Ini yang ada di dalam gereja yang ada di Efesus itu. Nah, kenapa ketika orang-orang ini berkumpul di dalam sebuah gereja terjadi yang namanya perseteruan atau permusuhan ini? Nah, salah satu sebabnya yang menyebabkan perseteruan itu terjadi di dalam gereja yang ada di Efesus seperti yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah karena orang-orang Kristen Yahudi yang ada di situ ya mereka merasa sombong ya karena mereka itu menganggap dirinya sebagai umat pilihan dan mereka memang hidup sebagai berpegang pada kitab Taurat. Ya, jadi mereka memegang 5 kitab Taurat Musa itu sebagai pegangan hidup di dalam kehidupan mereka. Dan mereka merasa dirinya itu lebih dari orang-orang yang lain karena kita sendiri tahu bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan Tuhan. Dan karena mereka menganggap dirinya itu sebagai bangsa pilihan Tuhan, akhirnya mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen yang bukan dari golongan Yahudi itu hanyalah hasil cangkokan dan bukan bagian dari umat pilihan Allah. Ya sekalipun mereka jadi orang Kristen, mereka itu orang Yahudi menganggap bahwa mereka itu tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan itu. Ya ini yang diyakini oleh orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, jika kita melihat dari catatan sejarah, ya di masa lampau, orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi itu sulit sekali untuk bisa rukun bersatu dan setara di dalam kehidupan bermasyarakat ya atau bersosialisasi ya karena mereka tidak bisa memiliki istilah itu yang seperti kita tahu duduk sama rendah berdiri sama tinggi itu tidak ada di dalam kamus orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu yang ada di kota Efesus. Nah, hal ini kan terjadi karena superioritas dari orang-orang Yahudi yang mereka memang memiliki sifat untuk memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Ya sehingga sulit untuk dapat hidup bersama menjadi satu. Ya kalau anak-anak sekarang itu istilahnya enggak level. Ya,
Kalau saya bergaul dengan Anda itu nggak level. Ya, jadi itu yang menyebabkan terjadinya perseteruan. Karena apa? Ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Ya, orang-orang Yahudi tidak mau bergaul, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, sekalipun mereka juga adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, ya, oleh darah Yesus dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, ya kita semua telah didamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ya, lewat kematian Yesus di atas kayu salib dengan darahnya yang tercurah, ya Yesus telah menjadi korban pendamaian, sehingga orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, mereka boleh didamaikan. Ya, dan tidak hanya dengan sesama manusia mereka didamaikan, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ya mereka, hubungan mereka juga dengan Allah juga mengalami pendamaian. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib ini, semuanya menjadi satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi Rasul Paulus berkata bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib itu, ya semuanya orang-orang yang bukan Yahudi maupun orang-orang Yahudi dijadikan menjadi satu manusia baru. Ya, lebih tepatnya mereka diubahkan menjadi satu manusia baru. Ya, bukan manusia Yahudi, bukan manusia Yunani, bukan manusia lain, tetapi mereka dijadikan menjadi satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Itu yang dikatakan di dalam kitab 2 Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yaitu untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera. Ya, mereka dijadikan satu, tidak lagi memandang siapa yang Yahudi, siapa yang Yunani, siapa yang bukan Yahudi. Mereka dijadikan satu, menjadi manusia yang baru, dan oleh karena itu mereka mengalami damai sejahtera yang Kristus berikan di dalam kehidupan mereka. Melalui kematiannya, Yesus telah mempersatukan pihak Yahudi dan juga pihak dari bukan Yahudi. Ya, sehingga mereka sekarang menjadi manusia baru. Yaitu apa? Yaitu satu ciptaan baru dan sebuah gereja yang tidak ada lagi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Mereka semuanya setara, mereka semuanya sama. Karena apa? Mereka menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada perbedaan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ya, tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang yang bersunat maupun tidak bersunat. Ya, tidak ada lagi yang dikatakan sebagai firman Tuhan oleh orang yang jauh dan orang yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? Salib Kristuslah yang menjadikan mereka menjadi satu keluarga Allah. Mereka disatukan oleh kematian Yesus. Mereka disatukan oleh pengorbanan Yesus. Ya, dan apa yang Yesus lakukan itu membuat mereka disatukan menjadi satu keluarga Allah. Di dalam satu keluarga Allah tidak ada lagi perseteruan. Di dalam satu keluarga Allah tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Di dalam satu keluarga Allah tidak ada lagi yang namanya pengkotak-kotaan. Ya, dibagi menjadi golongan-golongan. Ini golongan Yahudi, ini golongan bukan Yahudi, ini golongan dari etnis yang lain. Tidak ada. Di dalam satu keluarga Allah tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pengkotak-kotaan. Dan saat ini kita juga bersyukur kalau kita boleh menjadi bagian dari satu keluarga Allah. Ya, ketika kita menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengaku Yesus itu sebagai Juru Selamat yang datang ke dalam dunia, kita secara otomatis menjadi bagian dari keluarga Allah. Bapak Ibu saya kasih, sebagai bagian dari keluarga Allah, ya tentunya kita dipanggil untuk turut serta dalam pembangunan tubuh Kristus di dalam bumi ini. Ya, bagaimana melalui gereja Tuhan, ya melalui gereja Tuhan kita menjadi jemaat yang setia, kita menjadi jemaat yang mau aktif ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Agar apa? Agar hidup kita itu dapat berakar di dalam Tuhan. Hidup kita boleh bertumbuh dan hidup kita juga boleh
menghasilkan buah bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Yaitu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi satu kerinduan Tuhan bagi kita semua. Sebagai bagian tubuh Kristus yang telah mengalami penebusan Tuhan. Yang telah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dikirimkan Allah datang ke dalam dunia untuk memberikan kita keselamatan yang tidak bisa kita dapatkan dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, kita tidak bisa bayar keselamatan itu dengan kekayaan yang kita miliki, dengan kepandaian yang kita miliki, dengan segala yang kita punya saat ini. Semuanya itu tidak bisa disamakan dengan keselamatan yang boleh kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya, itu hal yang pertama, bahwa melalui pengorbanan Kristus kita dijadikan menjadi satu keluarga Allah. Hal yang kedua, hal-hal yang mempersatukan kita ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, yang kedua adalah melalui pengorbanannya Kristus telah merobohkan tembok-tembok pemisah. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan oleh firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, firman Tuhan berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu yang namanya perseteruan atau permusuhan. Nah, Bapak yang saya kasihi, pada saat itu kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus sedang membahas sebuah persoalan yang sebetulnya sangat sensitif, ya, yaitu perseteruan etnis, ya khususnya antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Ya, perseteruan etnis antara bangsa Yahudi dan bangsa bukan Yahudi. Nah, kenapa? Masing-masing pihak yang ada di sana, ya baik dari orang Yahudi sendiri maupun dari orang-orang yang bukan Yahudi, mereka masing-masing merasa dirinya itu lebih baik dari etnis yang lain. Ya, dari suku-suku yang ada di situ, dari orang-orang yang ada di situ. Ya, jadi mereka merasa etnis mereka itu adalah etnis yang lebih baik daripada etnis-etnis yang ada di tempat itu. Jadi pada umumnya dijelaskan oleh firman Tuhan, orang Yahudi memandang etnis lain itu sebagai orang-orang fasik yang diciptakan untuk masuk ke dalam neraka. Ya, jadi neraka itu menurut orang-orang Yahudi dipersiapkan atau disediakan bagi orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi. Itu menurut mereka. Nah, tapi sebaliknya orang-orang Yunani pada waktu itu yang menjadi mayoritas penduduk di kota Efesus, mereka justru melihat orang-orang Yahudi ini sebagai sebuah kaum yang barbar, yang primitif dan tidak beradab. Ya, jadi mereka punya penilaian masing-masing, mereka punya pandangan masing-masing terhadap etnis yang satu dengan yang lain. Yang satu menganggap bahwa mereka itu menjadi bagiannya neraka, sebaliknya di sisi yang lain, etnis yang lain menganggap bahwa kaum yang lain itu sebagai orang-orang yang barbar dan tidak beradab. Nah, dan Alkitab juga memberikan beberapa petunjuk atas situasi tersebut. Ya, Alkitab menulis beberapa bagian dalam firman Tuhan menunjukkan petunjuk atas situasi yang terjadi atau perseteruan yang terjadi. Ya, di antaranya perseteruan itu banyak terjadi karena bangsa Yahudi itu menyamakan etnis lain dengan sesuatu yang najis. Ya, bangsa Yahudi menyamakan etnis yang lain itu sebagai sesuatu yang najis. Jadi di dalam Matius pasal 15 ayat ke-26 dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab, ya Yesus sendiri menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jadi ini ceritanya kalau Anda baca di dalam kitab Matius ini ada seorang perempuan, ya perempuan Filistin itu datang kepada Yesus karena anaknya sedang sakit. Ya, tetapi karena peraturan yang ada pada waktu itu, orang-orang bukan Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi.
Jadi karena mereka punya pandangan seperti ini, menyamakan etis lain itu dengan sesuatu yang najis. Nah, anjing itu di dalam kehidupan bangsa Yahudi adalah sesuatu yang najis. Jadi Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi wanita itu dianggap seperti anjing, ya, sesuatu yang najis. Ya, jadi itu yang menjadi pandangan Yahudi pada waktu itu. Lalu yang kedua, perseteruan ini juga terjadi karena pandangan kepada bangsa Samaria yang notabene memiliki nenek moyang yang sama, dan mereka pun dipandang sebagai orang yang kerasukan setan. Jadi bangsa Samaria ini punya nenek moyang yang sebetulnya sama dengan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, cuma orang-orang Samaria ini sebagian besar di antara mereka itu mengadakan kawin campur. Ya, jadi mereka tidak menikah dengan orang-orang Yahudi, tetapi sebagian besar dari mereka itu menikah dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, jadi karena kawin campur meskipun nenek moyang mereka sama, ya firman Tuhan katakan mereka dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang kerasukan setan. Yohanes pasal 4 ayat 48 berkata, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, jadi ini yang ada di dalam pandangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, yang selanjutnya, dan karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang kerasukan setan meskipun mereka nenek moyang yang sama, orang Yahudi akhirnya tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, Yohanes 4 ayat ke-9 berkata, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, di dalam firman Tuhan kalau kita melihat orang Samaria yang baik hati, yang menolong seseorang bangsa Israel yang diserang oleh penyamun, ya kita melihat sebetulnya ya mereka itu tidak bergaul dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, tetapi karena hati orang Samaria ini tergerak oleh belas kasihan, melihat dalam tanda petik saudara jauhnya itu mengalami musibah, akhirnya dia menolong. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya, ya orang Yahudi tidak pernah mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Nah, dan selain itu ada satu hal lagi yang sebetulnya cukup ekstrim, ya, bahwa orang-orang Yahudi itu dilarang keras untuk masuk ke dalam rumah orang-orang non-Yahudi. Ya, saya tidak tahu apakah hal ini masih dilakukan sampai saat ini. Ya, tetapi hal yang terjadi pada waktu itu mengatakan bahwa orang Yahudi dilarang keras untuk masuk ke rumah orang non-Yahudi. Kisah Para Rasul 10 ayat ke-26 dikatakan oleh firman Tuhan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi masuk ke dalam rumah mereka saja itu merupakan larangan yang keras bagi orang-orang Yahudi. Ya, khususnya masuk ke dalam rumah orang yang bukan Yahudi. Yaitu yang dituliskan oleh kitab Taurat seperti itu. Ya, hal-hal yang menyebabkan banyak terjadi perseteruan. Dan jadi dengan beberapa hal yang dijelaskan oleh firman Tuhan tadi, ya, jadi relasi yang mereka bangun, orang-orang Yahudi bangun pada waktu itu adalah relasi yang diwarnai dengan kesombongan, relasi yang diwarnai dengan kebencian, relasi yang diwarnai dengan kepahitan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya berbagai macam perseteruan, ya, sekalipun itu ada di dalam gereja Tuhan. Ya, karena karakter yang mereka bawa, pandangan yang mereka bawa di dalam diri mereka, yaitu akhirnya mewarnai kehidupan mereka ketika mereka berjemaat. Mereka tetap menjadi orang yang sombong, mereka tetap merasa kebencian di dalam kehidupan mereka, dan juga ada kepahitan di dalam diri mereka. Ya, khususnya sebelum mereka yang mengalami pemulihan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, selain itu ada juga beberapa kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang orang-orang Yahudi. Ya, selain hal tadi itu ada beberapa kepercayaan yang diwariskan nenek moyang bangsa Yahudi kepada keturunan mereka. Beberapa di antaranya
mereka menekankan kepada anak cucu mereka bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Ya, dan itu memang benar, bangsa Israel sampai sekarang pun ya tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Nah, tetapi yang kedua, mereka berkata kepada anak cucu mereka bahwa di luar bangsa Israel atau bangsa Yahudi tidak ada keselamatan. Ya, mereka merasa bahwa anugerah keselamatan itu menjadi satu hal yang sangat eksklusif bagi kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Ya, padahal di dalam kenyataannya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, dia datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia, ternyata mereka menolak. Ya, sebagian dari mereka menolak bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat. Ya, ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu di kota Betlehem, mereka semua orang Yahudi menolak bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, tetapi berbeda dengan di akhir zaman. Ya, ketika banyak dari rabi-rabi Yahudi itu yang secara pribadi ditemui oleh Yesus di dalam kehidupan mereka. Ya, meskipun mereka tidak berani mengaku secara terang-terangan ketika mereka hidup bahwa mereka mengaku Yesus sebagai Mesias. Ya, pada umumnya rabi-rabi Yahudi ini sebelum mereka meninggal, mereka menuliskan surat wasiat. Ya. Dan rabi-rabi Yahudi yang ditemui Yesus secara pribadi ini merupakan rabi-rabi yang sebetulnya sangat berpengaruh di dalam kehidupan bangsa Yahudi masa kini. Ya, jadi ketika mereka meninggal, mereka memberikan sebuah surat yang hanya boleh dibaca ketika mereka sudah tidak ada. Ya, karena mereka takut untuk mengakui semasa mereka hidup bahwa mereka pada akhirnya mengakui Yesus itu adalah Mesias yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, jadi ketika mereka meninggal, mereka menulis testimoni kehidupan mereka. Bagaimana mereka ditemui Yesus secara pribadi dan mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah juru selamat Mesias yang dijanjikan Tuhan kepada umat manusia. Ya, padahal dulu mereka menolak, bahkan mereka menyalibkan Yesus karena mereka merasa bahwa Yesus itu bukanlah Mesias yang mereka harapkan untuk membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Kepercayaan yang selanjutnya adalah sunat oleh orang Yahudi dianggap sebagai tanda keselamatan dan menjadi cara untuk mereka boleh mendapatkan berkat. Ya, jadi kalau orang Yahudi itu harus bersunat, ya, bagi yang pria. Bagi yang pria harus disunat dan itu sebagai tanda keselamatan di dalam kehidupan mereka dan sebagai legitimasi bahwa mereka itu bisa mendapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub dalam kehidupan mereka. Nah, yang selanjutnya orang-orang yang tidak bersunat dikatakan berarti tanpa pengharapan dan tanpa keselamatan dan tanpa Allah. Ya, ini yang disampaikan oleh nenek moyang bangsa Yahudi kepada anak cucu mereka. Bahwa orang-orang yang tidak bersunat, mereka tidak punya pengharapan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tidak bersunat, mereka berarti hidupnya tidak akan selamat. Dan orang-orang yang hidupnya tidak bersunat, mereka tidak memiliki Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka, sesuai dengan kepercayaan yang mereka tanamkan kepada anak-anak cucu mereka, secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Nah, dari beberapa kepercayaan tadi, dari beberapa petunjuk dari firman Tuhan yang telah kita bahas tadi, ya, Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa Kristus itu telah datang dan menghancurkan tembok pemisah atau permusuhan melalui kematiannya ya di atas kayu salib. Ya, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa hal-hal yang menjadi penghalang, hal-hal yang menjadi kepercayaan dalam kehidupan mereka itu menjadi tembok pemisah. Ya, tetapi ketika Yesus datang dan mati di atas kayu salib, ya, tembok-tembok pemisah itu sudah dihancurkan dan tidak ada lagi tembok pemisah yang memisahkan mereka antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, kematiannya telah menghapuskan ketentuan-ketentuan
Ya termasuk di dalamnya adalah mengenai sunat. Ya salah satunya ketentuan yang dihapuskan oleh Tuhan itu mengenai sunat. Jadi di masa sekarang, orang-orang Kristen di masa sekarang, kalau mereka bersunat, itu bukan dilakukan karena perintah agama, tetapi lebih kepada alasan kesehatan. Ya jadi tidak salah. Ya tidak perlu diperdebatkan. Ya orang Kristen harus sunat atau tidak. Ya firman Tuhan mengatakan, ya bersunat atau tidak masalah. Yang tidak bersunat juga tetap terima keselamatan. Yang mau bersunat bukan karena diajarkan oleh kitab Taurat, tapi karena alasan kesehatan, ya dipersilahkan. Jadi hal itu tidak perlu diperdebatkan. Ya sehingga apa? Tidak terjadi perseteruan, tidak terjadi permusuhan di dalam gereja terkaitan dengan hal-hal yang menjadi kepercayaan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya ayatnya sama, 2 Efesus pasal 4, cuma di Alkitab dengan versi yang lain. Ya di situ dituliskan dengan lebih jelas, ya bahwa dikatakan dalam Efesus 2 ayat 14, sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu bangsa. Tembok pemisah di antara mereka, ya ini permusuhan, sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ya, kalau di Alkitab bahasa versi LAI yang baku itu tidak terlalu jelas tentang ayat 2 Efesus pasal 14. Tetapi di versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dijabarkan dengan sangat jelas. Ya bahwa Kristus sendiri menjadi pendamai buat kita, dan lewat pengorbanannya dia mempersatukan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu bangsa, atau dikatakan menjadi satu keluarga Allah, ya menjadi satu manusia baru. Dan tembok pemisah di antara mereka itu, yang namanya permusuhan, yang namanya perseteruan itu sudah dihancurkan, sudah dirobohkan. Ya, dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi begitu luar biasa pengorbanan Tuhan. Dia tidak hanya mati menebus dosa manusia, tidak hanya mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, tetapi dia juga memulihkan hubungan manusia dengan sesamanya, sehingga tidak lagi menyimpan perseteruan, tidak lagi menyimpan permusuhan, tidak lagi ada kebencian, tidak lagi ada kepahitan. Bapak yang saya kasih, kehadiran Yesus Kristus dan karyanya di dunia ini, ya telah meniadakan segala batasan-batasan yang terbangun karena kepercayaan atau anggapan manusia semata-mata. Ya jadi keimanan kita tidak didasarkan kepada kepercayaan atau anggapan manusia semata-mata, tetapi didasarkan kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Yesus itu sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita percaya bahwa kita semua punya tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Yang percaya katakan amin. Ya, kita semua sudah disediakan tempat ketika kita mau menerima dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ia akan memerdekakan kita dari dosa, menyucikan kita dari dosa, dan memberikan kita tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan Tuhan Yesus kembali ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika tiba waktunya nanti, Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua, untuk menjemput orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Melalui kematiannya, Kristus telah menghancurkan tembok pemisah. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan ras, tidak ada lagi yang namanya perbedaan suku atau etnis, tidak ada lagi perbedaan golongan, dan tidak ada lagi perbedaan kulit. Ya, seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat ke-26 sampai dengan yang ke-29. Di situ dituliskan oleh firman Tuhan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan dikatakan firman Tuhan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebagai keturunan Abraham secara rohani, firman Tuhan katakan kita berhak menerima janji Allah. Yaitu apa? Anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada lagi tembok pemisah antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang bukan Yahudi. Semuanya dijadikan satu di dalam Kristus Yesus. Bapak bisa kasih. Oleh karena itu setiap orang, siapapun dia, ya mereka berhak untuk menerima anugerah keselamatan. Ya, bahkan itu juga termasuk kita sebagai orang-orang yang bukan keturunan orang Yahudi. Ya, mungkin saya percaya di antara kita tidak ada orang yang keturunan orang Yahudi asli. Ya, jadi kita dianggap sebagai orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi karena kematian Yesus, tapi karena Yesus sudah menebus kita semua, ya anugerah keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Ya entah itu orang Yunani, orang Amerika, orang Australia, bahkan kita sebagai orang Indonesia. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita boleh menerima anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Kristus telah merobohkan tembok pemisah itu supaya hubungan antara manusia dengan Sang Penciptanya dipulihkan dan juga hubungan manusia dengan sesamanya juga dipulihkan. Dan melalui pengorbanan Yesus, melalui kematian Yesus, kita boleh mendapat jalan masuk untuk menerima keselamatan itu. Ya, Yesus sudah menghapuskan ketentuan hukum Taurat, sehingga apa? Sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Keselamatan tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel sebagai pilihan Tuhan, tetapi semua orang, setiap orang yang mau menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mereka boleh menerima anugerah keselamatan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya kasih, ya marilah kita terus bersatu. Setiap kali ada perbedaan yang mengalami persatuan dan juga keharmonisan hubungan kita, ya pandanglah kembali akan salib Kristus. Dia sudah mati untuk mempersatukan kita. Ya, dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada umat-umatnya untuk kita selalu hidup di dalam kesatuan. Ya tidak lagi membeda-bedakan, karena di dalam Kristus kita menjadi orang yang satu. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyambut firman Tuhan. Lagu yang pertama, telah kulihat bukti kasih-Mu. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita boleh merasakan kasih Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua, yang telah menebus kita semua dengan darah yang mahal, dengan nyawanya, sehingga kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, ya Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Dia menderita bagi kita, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan dengan iman sebagai ucapan syukur kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita datang di hadirat Tuhan pada saat ini. Kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Yesus dengan segala kemuliaannya memilih untuk menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Manusia yang tidak berdaya, manusia yang diikat oleh segala kutuk dosa itu. Dan demi membebaskan manusia dari kutuk dosa yang ada, Dia rela datang ke dalam dunia. Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal kepada kita semua. Dan saat ini kita boleh mengingat akan pengorbanan yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang dikatakan sebagai bukan bangsa pilihan boleh menerima anugerah keselamatan. Dan kita tidak binasa dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita punya satu jaminan bahwa Yesus sudah menebus hidup kita. Dan kita punya tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah sediakan tempat yang terbaik buat kita di dalam kerajaan-Nya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Melalui penderitaan-Mu yang Engkau alami Tuhan ketika Engkau ada di dalam dunia ini. Engkau memulihkan hidup kami Bapa. Memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Memulihkan hubungan kami dengan Allah. Dan juga memulihkan hubungan kami dengan sesama.
sehingga kami boleh hidup dalam kesatuan, di dalam kerukunan, di dalam tubuh Kristus, untuk bersama-sama membangun gereja Tuhan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Kami tidak lagi terpecah-pecah, tetapi kami boleh disatukan oleh kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah firman yang boleh hamba bagikan pada saat ini boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami sudah menjadi satu keluarga Allah, diikat dengan kasih-Mu, dan melalui kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan, segala tembok pemisah, tembok penghalang itu sudah dihancurkan, sudah dirobohkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi satu manusia baru Tuhan, menjadi satu keluarga Allah untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah firman ini Tuhan boleh mengingatkan kami Tuhan di awal-awal pekan Paskah ini Tuhan, untuk kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu, akan kematian Yesus dan kebangkitan-Mu Tuhan, untuk memberikan kemenangan kepada kami semua. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, dan kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Dan hari ini kita juga akan bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa persepuluhan yang kita bawa ke dalam rumah Tuhan sejatinya menjadi satu kunci berkat yang akan memberkati kehidupan kita semua. Ya, firman-Nya berkata di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saya kasih, ketika kita membawa dan mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan, kita sedang memberkati kehidupan kita. Kita sedang membuka tingkap-tingkap langit, dan kita percaya Tuhan yang mempercayakan kepada kita berkat-berkat di dalam dunia ini, dan kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, kita mengembalikan perpuluhan ini ke dalam rumah Tuhan. Nanti amplop perpuluhan bisa dimasukkan ke dalam kotak perpuluhan di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu pulang. Dan sebelum waktu saya serahkan untuk kita boleh mendengarkan beberapa pengumuman, kita mau berdoa untuk perpuluhan kita yang boleh kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, di minggu pertama di bulan April ini Tuhan, kami mau membawa dan mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami dengan penuh ketaatan Tuhan membawa dan mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan, kami sedang memberkati diri kami sendiri Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah kekurangan, tetapi Tuhan mau melihat apakah kami mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setia akan perintah Tuhan. Dan kami percaya dan pegang firman-Mu, bahwa ketika kami belajar untuk mau setia dan membawa serta mengembalikan perpuluhan kami kepada Tuhan, firman-Mu itu menjadi satu hal yang nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberkati ladang pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan memberkati kami sampai berkelimpahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima, dan kami dengan hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan akan mengembalikan perpuluhan kami kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Yohan Immanuel yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita.
Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Yang pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan tanggal 10 April 2022 akan diadakan jam 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Johan Emmanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Yang kedua, kami mengucapkan teriring doa dan simpati telah dipanggil Tuhan Bapak Kunarto, yaitu ayah mertua dari Bapak Didik Purwanto, dan doa kami kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Informasi berikutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan, amplop persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan prokes 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan berikutnya setelah kita menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Dan sekarang saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bisa datang beribadah Tuhan, baik yang di tempat ini secara onsite maupun yang secara online. Saya percaya berkat-Mu tercurah dan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami pada hari ini. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa, Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, Amin.